Rahasia nih, belum banyak yang tahu karena orang pengennya ngobrol. Akhirnya ngebosenin, ngejengkelin. Tapi kalau udah tahu bagaimana caranya ngobrol sekaligus active listening, dia akan dianggap sebagai orang yang ahli dalam ngobrol. Padahal pernah nggak sih teman-teman itu ngobrol sama orang, udah lama nih ngobrolnya, dia nggak inget siapa Anda. Kemudian Anda sudah ngobrol, bukannya dia tertarik sama obrolan kita, dia malah bosen. Oke, sebelum kita mengkritisi betapa nyebelinya dia, siapa tahu masalahnya ada di kita. Karena gini, kita juga sadar di luar sana ada orang yang pinter banget ngobrol, sehingga setiap kali kalau mereka ngobrol lagi sama orang itu, orangnya inget, lawan bicaranya seneng. Nah, disinilah letak perbedaan antara kita yang pinter jago ngobrol dengan yang nggak jago ngobrol. Karena apa? Karena itu akan mempengaruhi kemampuan kita berbisnis, berkarir, dan juga dalam kehidupan pribadi. Gimana? Pengen nggak jadi orang yang jago ngobrol? Dan disinilah Planet Soft Skill episode 2. Pinter ngomong itu penting, tapi active listening jauh lebih penting. Ibaratnya gini, kalau teman-teman belum pinter ngobrol, belum pinter ngomong, ini teknik yang menurut saya harus dikuasai pertama, yaitu keahlian active listening. Rahasia nih, belum banyak yang tahu karena orang pengennya ngobrol. Akhirnya ngebosenin, ngejengkelin. Tapi kalau udah tahu bagaimana caranya ngobrol sekaligus active listening, dia akan dianggap sebagai orang yang ahli dalam ngobrol. Padahal dia kebanyakannya dengerin, bukan ngomong. Dan ini bonusnya dari episode 1, saya sudah menyampaikan 10 top skill. Dan sengaja kemarin saya hanya kasih 9 top soft skills. Yang nomor 10 adalah etika kerja. Orang yang etika kerjanya bagus akan mendapatkan kesempatan karir yang luar biasa. Oke ya, tanpa panjang lebar, kita akan bahas gimana sih caranya biar dianggap pinter ngomong, padahal skill kita adalah listening. Yang pertama, kita harus tahu kenapa sih active listening penting banget. Ini nih risetnya. Riset yang menunjukkan kalau kalian pinter active listening, kalian akan meningkatkan komunikasi, produktivitas, empati, dan juga orang yang diajak ngobrol dengan teknik active listening akan merasa kecanduan dengan kita. Tuh, penting banget kan? Makanya kita harus belajar gimana caranya memiliki kemampuan active listening. Ada 4 teknik ya. Teknik yang pertama, nggak banyak orang bisa. Kalau Anda sedang ngobrol sama orang, pastikan fokus Anda itu 2000% terhadap apa yang dikatakan oleh orang itu. Ini nggak biasa, soalnya teman-teman sekarang kalau ngobrol biasanya saling sibuk sendiri. Ngadep sana, ngadep sini. Nggak bisa kayak gitu. Mulai sekarang Anda ketemu sama orang, ngobrolnya harus 2000%. Ini melebih-lebihkan sih ya. Ya, 200% aja cukup sih. Ini intinya penting gitu. Perhatikan setiap kata yang keluar dari mulutnya, ya kan? Kemudian perhatikan setiap pesan yang keluar dari mulut lawan bicara Anda. Karena biasanya gini, Anda ngobrol, tapi nggak nangkep apa yang mereka sampaikan karena kurang fokus, ya. Mata kita harus tertuju padanya. Nah, kemudian badan kita harus condong full pada orangnya. Nggak boleh nih, kita lagi kondangan, diajak ngobrol sama orang, kita sambil, ya hai gitu, terus kemudian kita ngadepnya sana. Nggak boleh. Mulai sekarang kita harus jadi jagoan dalam komunikasi. Dengan cara, kalau ada orang ngobrol dengan kita harus matanya menatap, kemudian badannya condong ke mereka. Biar nggak dianggap nyuekin gitu. Ini intinya, kata-kata yang harus diingat. Buatlah seakan-akan bahwa dia satu-satunya orang yang ada di dunia ini. Spesial ketika kita ngobrol sama dia. Walaupun nanti kalau kita pindah ke orang lain, kita harus buat dia merasa spesial juga, kepada dia merasa spesial juga. Tapi ini keahlian langka. Banyak kesaksian orang yang pernah ketemu Bill Clinton. Bill Clinton tuh ahlinya memanusiakan manusia. Setiap ketemu sama dia, orang merasa spesial. Ini salah satu kuncinya. Bill Clinton kalau ngomong sama orang, langsung menghadap ke orangnya. Nggak kayak misalnya kita-kita yang cuman
cuek aja, ngobrol sambil lalu. Nggak boleh kayak gitu. Itu teknik yang pertama. Fokus 2000% pada apa yang dikatakan oleh lawan bicara kita. Teknik yang kedua, ulangi apa pesan yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Ya, jadi mereka bicara apa, kita tangkap dulu inti-intinya, pesan utamanya, kemudian sampaikan lagi kepada mereka, ya kan? Ulangi pesan itu, direkap, kemudian kita summarize gitu. Orang kalau dengar kita ngomong seperti itu, mereka akan terkesan, terkesima. Kenapa bisa gitu? Karena biasanya orang setelah ngomong aja lewat, tapi kita kok bisa mengatakan kembali, mengulangi kembali pesan mereka. Mereka akan merasa lebih dihargai, lebih dimanusiakan. Bonusnya adalah mereka siap untuk merogoh kocek lebih dalam untuk membeli produk kita, untuk menyewa kita, meng-hire kita, atau kalau kita itu anak buah, kita siap untuk dipromosikan. Tapi itu bukan tujuan utamanya. Tapi mereka lebih siap kalau Anda menggunakan teknik dua ini. Ulangi pesan apa yang disampaikan oleh lawan bicara, kemudian sampaikan kembali dengan gaya kita. Itu bakalan keren banget. Nih, teknik yang ketiga nih, ya. Ketika giliran Anda berbicara, ingat, pastikan topik Anda harus relate dengan lawan bicara yang diajak ngobrol. Seperti saya ini seorang trainer, kadang mengisi acara di tingkat staff. Dengan di tingkat pimpinan top management, beda bicaranya. Karena yang relate tuh, misalnya untuk staff, kita bicara tentang kepuasan kerja, tentang kemapanan, kestabilan, ya kan? Kalau kepada atasan kan tentang bagaimana harapan besar perusahaan, bagaimana harapan besar organisasi. Beda, udah beda. Saya pernah diminta untuk bicara di depan sekelompok pengusaha rokok. Setelah saya sampai di tempat, ternyata bukan pengusahanya yang datang. Ternyata pelinting rokok. Nah, bahasanya juga udah beda. Yang relate kepada pelinting rokok dengan pengusaha rokok sudah beda. Kita harus relate dengan apa yang dipedulikan oleh lawan bicara. Dan tiap orang itu kepeduliannya beda-beda. Setelah kita selesai berbicara, jangan lupa akhiri dengan pertanyaan. Jangan cuma titik. Kita bicara titik. Misalnya kita sedang ngobrol, menjelaskan apa pekerjaan kita, kemudian jangan lupa tanyakan kepada lawan bicara. Kalau Bapak kerjanya apa? Nah, kalau kita ngomong soal keluarga, berarti sampaikan juga, Bapak keluarganya atau anaknya berapa? Gitu kan, sesuatu yang general. Mereka ingin ditanya lagi. Ingat, bahwa orang ngobrol dengan kita, itu mereka tidak peduli dengan apa yang ingin kita sampaikan. Mereka hanya peduli dengan apa yang ingin mereka ceritakan. Jadi jangan menjadi orang yang egois, oke? Gali terus apa yang menjadi kegundahan mereka, gali apa yang menjadi ketertarikan mereka. Kalau mereka punya masalah, kita lemparkan dengan beberapa solusi yang mungkin ingin mereka dengar. Nah, itu kuncinya. Jangan sibuk menceritakan apa kesenangan Anda, kegundahan Anda. Dengarkan, gali terus apa yang mereka khawatir. Orang yang bekerja di bidang sales, kita gali apakah mereka itu punya masalah dengan sales mereka. Orang yang di bidang otomotif, kita harus ngobrol apa kegundahan mereka tentang otomotif dan kesukaan mereka tentang otomotif. Nah, itu caranya supaya Anda lebih menarik. Nah, kalau Anda sendiri yang sedang resah, jangan cerita kepada mereka kegundahan atau keluh kesah Anda. Itulah gunanya psikolog. Orang yang kebanyakan keluh kesah tidak akan dianggap menarik oleh lawan bicara. Ini memang berat sih, menahan diri supaya nggak curhat. Tapi lebih baik Anda menerima curhat lawan bicara daripada Anda yang curhat. Anda akan dianggap lebih bagus dalam ngobrol. Nah, dengan melakukan hal-hal itu, Anda akan dipersepsikan oleh mereka sebagai orang yang menarik, strong, dan berwibawa. Nah, itu kuncinya. Coba dievaluasi lagi apakah selama ini sudah menjalankan itu. Dan teknik keempat, ketika kita ngobrol sama orang, kita harus mengangguk, menunjukkan raut muka yang tertarik, ya kan? Ada orang diajak ngobrol, mukanya lempeng aja. Nah, itu membuat kesan yang tidak baik. Maka kita harus mulai mengangguk, kemudian raut muka tertarik. Lebih baik Anda benar-benar tertarik sama orangnya sehingga nggak perlu pura-pura. Tapi pada kasus yang terburuk, Anda sebenarnya bosen, Anda sebenarnya udah resah dengan apa yang dia katakan, kapan nih selesai? Nggak boleh. Tetap harus mengangguk, kemudian raut mukanya tertarik. Ini penting, karena apa? Untuk masa depan Anda. Mengeluarkan suara yang positif, itu langkah selanjutnya. Misalnya, ada orang cerita nih, oh iya, yes, oh
Oke, oke Pak. Oh, mantap, luar biasa. Tapi jangan berlebihan ya. Kasih jarak yang normal. Tapi jangan kosong. Karena silence itu awkward, guys. Harus ada filler, kata-kata filler. Ya, oke, lanjut kan gitu. Kemudian keluarkanlah pujian yang objektif. Jangan pujian yang klise gitu kayak, ih kamu cantik sekarang, ih kamu sekarang, sehat Pak, itu biasa ya. Keluarkan pujian yang objektif misalnya tentang prestasi seseorang, rekam jejak, kompetensi, yang membuat orang itu senang tapi tidak mengada-ada. Coba latihan kepada teman Anda dulu, bagaimana cara memuji yang efektif, yang positif, dan tidak mengada-ngada, yang objektif itu. Itulah 4 teknik supaya Anda lebih dianggap jago ngobrol oleh orang. Ini cerita nyata ya, teman saya mengawal bos selama 2 jam di perjalanan. Dia nggak cerita banyak, tapi dia mendengarkan dan melakukan teknik-teknik yang tadi. Bosnya turun dari mobil mengatakan bahwa, ih anak itu pinter banget ngobrol, besok lagi saya maunya dijemput sama dia. Dan dia naik pangkat. Jadi apa kesimpulannya? Orang dianggap pinter ngobrol itu ternyata bukan karena dia pinter ngomong aja, tapi ternyata pinter mendengarkan. Itu rumusnya active listening. Nah, pengen belajar soft skill gratis? Silakan subscribe. Ini soalnya bakalan rutin banget, soft skill dibagikan gratis di sini. Kemudian kita akan ada video baru tiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 19.00. Semuanya tentang soft skill. Berikan masukan ya, siapa tahu ada soft skill yang mungkin Anda ingin kuasai. Komen di sini nih, komen di bawah. Sampai ketemu lagi di Planet Soft Skill episode berikutnya. Ciao!